Makanan bagi orang-orang Melayu menciptakan identitas atau jati diri sebagai Melayu. Cita rasa khas dalam suatu makanan dianggap sebagai cerminan budaya sekelompok orang. Penamaannya pun sering dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan orang Melayu. Dalam adat dan adab orang Melayu, nilai-nilai dalam makanan diatur mulai dari tata cara meracik makanan atau pengolahannya ketika memakan dan setelah makan, serta menghadap makanan atau saat makan juga diatur dalam adat dan adab orang Melayu. Tenas Effendi pernah berkata, "Makan jangan menghabiskan, minum jangan mengeringkan. Makan jangan kenyang seorang, ingat penderitaan orang." Jenis makanan berdasarkan peruntukannya. Makanan harian. Mengolah atau membuat makanan harian biasanya dilakukan ketika selesai sholat subuh, menjelang sholat zuhur, dan setelah asar menjelang maghrib. Makanan utama dalam harian adalah nasi, dengan lauk pauknya, serta makanan selingannya seperti kue. Dan yang kedua, makanan upacara dan ritual. Makanan khusus adalah makanan yang hanya dibuat pada acara ritual, upacara, dan perayaan tertentu, misalnya bubur Asyura, yang hanya dibuat dalam acara keagamaan seperti Maulid Nabi dan Isra Miraj Nabi Muhammad, beserta nasi kuning dan putih dalam acara kawin dan lain-lainnya. Jenis makanan berdasarkan cara memasaknya. Panggang. Makanan yang dimasak dengan cara mendekatkan bahan makanan di atas bara api, contoh panggang ikan, ayam, dan lain-lainnya. Salai. Cara memasak makanan dengan diasapi. Makanan yang disalai bukan hanya yang berbahan dasar hewan seperti ikan, ayam, daging, tetapi buah-buahan juga dapat diolah dengan disalai. Jenis makanan berdasarkan dengan cara memasaknya yang ketiga, yaitu jemur. Mengolah makanan dengan menjemur tidak jauh berbeda dengan cara menyalai, hanya berbeda dengan panas yang digunakan. Salai menggunakan panas api dan asap, sedangkan menjemur menggunakan cahaya matahari. Bahan makanan yang dijemur juga sama, seperti daging, buah-buahan, ikan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Dan menjemur ini juga termasuk salah satu cara untuk mengawetkan makanan. Contoh makanan yang dijemur seperti ikan asin, nasi jemur, asam kandis, dan kerupuk. Cara yang keempat yakni ubuk. Memasak makanan dengan cara diubuk sangatlah khas. Bahan makanan yang dapat diolah dengan cara diubuk ini yakni seperti pisang, ubi, terong, biji-bijian, dan ikan. Memasak dengan cara diubuk ini tidaklah sulit. Makanan yang hendak dimasak ditimbun di tanah atau abu dan di atasnya dipasang api. Tetapi waktu memasaknya agak lama, yakni sekitar 1 sampai dengan 1,5 jam. Contoh makanan yang dimasak dengan cara diubuk yaitu seperti ikan ubuk, pisang ubuk, dan ubi ubuk. Cara yang kelima yakni rebus. Rebus adalah cara memasak sesuatu dengan air atau memasak sesuatu di dalam air yang mendidih. Nah, cara ini adalah cara yang paling banyak digunakan oleh orang Melayu karena lebih mudah dan lebih praktis. Nah, rebus ini juga diyakini sebagai cara memasak tertua kedua setelah cara memanggang. Contoh makanan yang dimasak dengan cara direbus yaitu seperti ketupat, bubur, gulai, laksa, kepurun, dan lain sebagainya. Yang keenam yakni kukus. Memasak dengan mengukus berbeda dengan masakan yang direbus. Kukus adalah cara memasak dengan uap di sekitar atau di atas titik didih air. Bahan makanan yang dimasak dengan cara ini relatif lebih lama dibandingkan memasak dengan cara merebus. Selain itu, kandungan air dalam masakan kukus juga lebih sedikit dibandingkan dengan direbus. Contoh makanan yang dimasak dengan cara dikukus yaitu seperti lepat, pais, apem, pulut, gabal udang, dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah dengan cara digoreng. Nah, cara digoreng ini adalah dengan memasukkan bahan makanan tadi ke dalam minyak yang sudah panas, seperti menggoreng kerupuk, sambal lado tanah, ataupun menggoreng sambal belacan. Yang kedelapan adalah dengan cara disangrai. Nah, sangrai ini adalah cara masak yang unik. Tidak menggunakan air ataupun tidak menggunakan minyak yang panas. Tapi, sangrai menggunakan pasir sebagai medianya. Bahan makanan yang biasanya disangrai adalah bahan makanan seperti biji-bijian, seperti kopi, kacang, ataupun berangan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah dengan cara diperam.
Nah, cara diperam ini adalah cara memasak dengan cara memeram atau fermentasi. Nah, makanan yang biasa difermentasi adalah seperti tempoyak, tapai, dan juga pekasam. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai jenis makanan berdasarkan kandungan airnya. Yang pertama yaitu makanan kering. Istilah makanan kering dan basah merujuk pada panganan seperti kue mueh, rendang, dan salai. Makanan kering biasanya memiliki tingkat ketahanan atau keawetan yang jauh lebih tahan lama jika dibandingkan dengan makanan basah. Pembuatan makanan kering juga bertujuan sebagai cara untuk mengawetkan makanan itu sendiri. Sebagai contoh, makanan kering khas Melayu yaitu yang pertama kembang goyang, lidah kucing, semprong, dan kue sagon. Selanjutnya yaitu makanan basah. Ketahanan keawetan makanan basah cenderung lebih singkat dibandingkan dengan makanan kering. Sebab makanan yang dibuat oleh orang Melayu tidak menggunakan zat pengawet. Orang Melayu hanya menggunakan bahan alami sebagai pengawetnya. Oleh karena itu, masakan basah cenderung dibuat untuk konsumsi harian. Sebagai contoh, makanan basah atau kue basah khas Melayu yaitu kue bingka pandan dan bolu kemojo. Baiklah, kesimpulan dari materi yang kami presentasikan hari ini yaitu banyak sekali berbagai jenis makanan Melayu baik berdasarkan peruntukannya, cara memasak, serta jenis makanannya. Dan makanan bagi orang Melayu merupakan identitas atau jati diri sebagai Melayu dengan adanya cita rasa yang mencerminkan kebudayaan Melayu yang kuat.